Rangkuman berita UFC yang menarik untuk diikuti. Berita pertama datang dari hasil pertandingan UFC Fight Night kemarin, di mana Sean Strickland berhasil mengalahkan salah satu kontender kuat di kelas menengah, yaitu Anthony Hernandez. Anthony tak mampu menembus kuda-kuda defense boxing dari Strickland, sehingga Strickland dengan sangat bagus mengontrol tempo pertandingan. Gulat dari Anthony pun berhasil diredam dengan takedown defense yang kuat dari Strickland. Hingga akhirnya di ronde ketiga, Strickland berhasil mendaratkan knee to the body yang membuat Anthony tidak bisa menyembunyikan rasa sakitnya. Dan Strickland pun langsung menghujaninya pukulan hingga membuat Anthony terjatuh dan kalah TKO. Usai laga ini, Strickland langsung berapi-api meng-call out pemenang antara Imavov versus Chimaev nanti. Terutama meng-call out Chimaev karena menurutnya hampir pasti Chimaev akan mampu mengalahkan Imavov. Strickland pun langsung membuat drama panas untuk menaikkan kembali namanya ke perburuan tiket title shot. What did you think of Chimaev's 205 tweet? Guy's just fucking is a clown, dude. I mean, you want to talk about a clown? You fought once in the middleweight division, you're moving up to fight an easier fight, and that's what he's doing. He's moving up to fight an easier fight. 205 division soft as right now, so he's like, I'm gonna go fight Yuri. It's like you're picking a really easy path. You're not a double champ. You're not even you won a belt once. Like, if the UFC grants that request, it'll be a fucking clown show, and I hope they don't. The UFC tells him go fuck himself. That's the right thing to do. I think, but again, it's like, who wants to see Yuri? Is Yuri going to be the belt, the next one find the belt? And it's bullshit, dude. He doesn't deserve it. He's only fought for the belt once. The UFC should can it. No one wants to see that stupid fight. Khamzat pun merespons Strickland melalui akun Twitternya dengan mengatakan, "Tenanglah kawan, aku sudah mengalahkan orang yang sudah mengalahkanmu 2 kali. Dasar orang Amerika tidak tahu diri." Well, itu memang benar sih. Karena faktanya, Khamzat sudah menghancurkan Dricus du Plessis yang sudah mengalahkan Sean Strickland 2 kali dalam perebutan sabuk kelas menengah. Dan kocaknya, Khamzat memanggil Strickland dengan sebutan Habibi sih. Khamzat sendiri tampak tidak terlalu bersemangat dalam mempertahankan sabuknya, dan dalam berbagai kesempatan ia ingin langsung naik ke kelas light heavyweight guna menantang Alex Pereira maupun Jiri Prochazka. Namun sepertinya keinginan Khamzat itu tak mendapat restu dari sang bos Dana White, karena sang bos beralasan Khamzat belum layak naik kelas sebab ia belum mempertahankan sabuknya di kelas menengah. Ya, ini memang fakta sih. Memang seorang juara yang belum pernah mempertahankan sabuk sangat tidak etis untuk langsung naik kelas, kecuali dia adalah the notorious Conor McGregor. We've seen Khamzat Chimaev fight at welterweight. We see him fight at middleweight. Is he someone that if he says, hey, I want to fight at light heavyweight, we'd see him fight at light? I'd like to see him defend his title at a weight first. I'd like to see him defend his title before he talks about jumping around from, you're going to keep going up in weight divisions without defending. Yeah, I'd rather see him defend. Berita kedua datang dari petarung favorit sejuta umat di Indonesia, yaitu Islam Makhachev. Petarung ranking 1 pound for pound ini mengatakan bahwa melawan contender asli dari kelas welter seperti Michael Morales akan lebih sulit dibandingkan melawan Ilia Topuria di kelas 170. Makhachev beralasan bahwa memang postur tinggi besar seperti Morales akan sangat berbahaya dalam setiap serangannya. Dan sejauh ini memang kita bisa saksikan sendiri bahwa petarung super bongsor asal Ekuador itu mampu meng-KO lawan-lawannya dengan powernya yang gak ngotak. Makhachev tidak meremehkan Topuria. Ia hanya mengatakan secara realistis, Topuria akan kesulitan jika bertarung di kelas 170 karena posturnya yang terlalu kecil. Power Topuria memang sangat mengerikan untuk kelas 10 dan kelas ringan. Tapi apakah itu juga akan berlaku untuk petarung kelas 170 yang jauh lebih besar dari 2 kelas tersebut masihlah dipertanyakan. Tetapi Makhachev mempersilahkan Topuria untuk naik kelas andai ia ingin sekali bertarung dengannya. Lagi pula pihak promotor dan fans
juga pasti akan sangat menunggu laga dream match ini. Jadi Makhachev sangat terbuka untuk bertarung asalkan mainnya di kelas 170. Ya, ini memang masuk akal sih, karena Makhachev tidak membutuhkan nama Topuria, sedangkan Topuria lah yang kowar-kowar menantang Makhachev. Dan sebagai penantang, tentu Topuria lah yang seharusnya datang ke markas Makhachev. Lagi pula secara ranking pound for pound, Topuria masih di bawah Makhachev, jadi Makhachev berhak memilih. Makhachev sendiri sangat dirumorkan akan melawan Ian Carey dalam title fight setelah event UFC White House. Meskipun secara pribadi ia menginginkan nama Kamaru Usman, tapi ia tetap tunduk pada keputusan promotor atau UFC. Makhachev secara jujur mengatakan melawan Kamaru Usman akan lebih sulit karena Makhachev yakin Kamaru Usman masih sanggup mengalahkan top contender lainnya. Melawan Ian Carey juga tidak bisa dibilang enteng juga, tapi Makhachev sama sekali tidak mempermasalahkan itu. Makhachev sendiri saat ini sedang tidak menjalani training camp karena fokus untuk ibadah di bulan Ramadan. Jadi apakah kalian setuju dengan pandangan Islam Makhachev tersebut? Bagaimana menurut kalian? Ну, я думаю, намного опаснее в том, если, например, брать именно панчера, тот же Моралес, каждое попадание он людей спать отправляет. Если стоять перед ними и пропускать удары, каждый будет опасен. Но я не думаю, что 77, что Топурия будет такой же опасный, как 70, потому что там уже размеры другие, что вес другой и рост другой, что намного проще бойцам 77 будет драться с Топурией. И я не вижу никаких угроз для себя, если Топурия поднимется в 77. Я уже много раз повторялся, то я только за такого боя, про что мы и говорили, будет большое шоу, фанатам интересно, и это будет в плане медиа очень большой. Berita selanjutnya datang dari salah satu fighter favorit saya di era ini, yaitu sang mantan juara kelas menengah, Dricus Du Plessis. Petarung yang akrab dipanggil DDP ini mengatakan bahwa jika ia dan Khamzat rematch sekarang, maka ia secara jujur mengatakan bahwa tidak akan ada kejutan. Artinya hasilnya akan sama saja, ia akan digulung oleh Khamzat. DDP yakin Khamzat tidak akan berani mengubah gameplaynya karena beradu striking dengan DDP adalah hal yang bodoh. DDP tidak setuju dengan anggapan beberapa fans yang mengatakan bahwa Khamzat pengecut karena hanya berani beradu gulat. Menurut DDP, itu adalah tindakan yang fair. DDP memang tidak menyukai fighting style Khamzat, tapi ia mengakui apa yang dilakukan Khamzat adalah sah. Karena itu, ia menyalahkan dirinya sendiri yang tak mampu keluar dari gulat Khamzat. Karena itu, ia bekerja keras untuk memperbaiki kelemahannya itu dan akan mencoba menantang Khamzat kembali setelah ia benar-benar siap. Tapi untuk sekarang, dia mengaku belum siap. Well, tentu pernyataan ini jauh lebih dewasa dibandingkan pernyataan pelatihnya sendiri. Yang saya suka dari DDP selain fighting stylenya yang random, DDP adalah fighter yang realistis dan kadang trash talknya juga nyelekit. DDP sendiri dirumorkan akan melawan Brendan Allen di pertandingan selanjutnya. Jadi bagaimana menurut kalian? Let's say you do get a shot at Khamzat again. Fighting Khamzat again is of course what I'm after. Expecting any surprises? No. There's not going to be any surprises. I mean, that is the way he's going to fight, and if he tries anything different, it will be a terrible night. He did what he had to do win that belt. You can't hate on him for that. It's the rules of the game, and he did it. So saying that it's not fair, it is fair. He did what he had to do. Not how I would win my belt or would like to, but that's what he did. And now it's my responsibility to go and fix that, to stop him from doing that again, and get him to fight my fight.